Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Daulay, NIM 1906006. Saya dari kelompok 2, mata kuliah bimbingan konseling klasikal. Saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kami tentang pembahasan langkah-langkah pengembangan RPP atau RPL. Baiklah, pembahasan pertama kita yaitu mengkaji silabus. Langkah awal yang mendasari pengembangan RPP atau RPL adalah mengkaji silabus, di mana kita sebagai guru BK harus menyelidiki, menguji, dan menelaah silabus. Pengkajian silabus meliputi pengkajian terhadap KD atau kompetensi dasar, indikator, kegiatan pembelajaran, dan penilaian yang sesuai dengan aspek kompetensi inti. Kegiatan pembelajaran dalam silabus harus dirumuskan sesuai dengan kegiatan mengamati, menanya, mengolah, dan menyajikan agar kompetensi dasar dapat tercapai dengan baik. Untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan siswa secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses. Kegiatan siswa ini merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni mengamati, menanya, mengolah, dan menyajikan. Langkah kedua dalam pengembangan RPP atau RPL yaitu tahap identifikasi materi pembelajaran, di mana guru BK harus mengumpulkan materi pembelajaran serta meneliti materi pembelajaran atau layanan yang cocok diterapkan untuk siswa di lingkungan sekolah. Mengidentifikasi materi pembelajaran atau layanan berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat di dalam silabus. Materi pembelajaran atau layanan merupakan uraian dari materi pokok atau pembelajaran. Materi pelajaran pada hakikatnya berupa bagian tak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Utamanya, materi pelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pelajaran itu sangat penting daripada keseluruhan kurikulum, maka harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran pelaksanaan pembelajaran tersebut harus sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Maka, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator kompetensi yang diharapkan. Dalam penyajiannya, materi pembelajaran haruslah berurutan sehingga bisa membantu untuk menentukan proses pembelajaran. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Sekian dari saya, terima kasih. Menentukan tujuan. Tujuan pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang ditargetkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional dari setiap KD. Apabila rumusan KD atau kompetensi dasar sudah operasional, rumusan tersebutlah yang nantinya akan dijadikan dasar dalam merumuskan tujuan suatu pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terdiri dari sebuah tujuan atau beberapa tujuan. Oleh karena itu, aspek tujuan pembelajaran merupakan yang paling utama, yang harus dirumuskan secara jelas dan spesifik karena menentukan arah. Tujuan-tujuan pembelajaran
harus berpusat pada perubahan perilaku siswa yang diinginkan, dan karenanya harus dirumuskan secara operasional dan dapat diukur dan diamati ketercapaiannya. Selanjutnya, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dan peserta didik dengan guru. Untuk mencapai suatu kompetensi dasar, harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan memuat unsur kegiatan pendahuluan atau pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Akan tetapi, dimungkinkan dalam seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan karakteristik model yang dipilih. Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan atau pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap pertemuan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada peserta didik. Yang kedua, kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga, menentukan urutan kegiatan pembelajaran yang harus sesuai dengan konsep materi pembelajaran. Yang keempat, rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik, yaitu kegiatan peserta didik dan materi. Selanjutnya, penjabaran jenis penilaian. Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. Dalam sajiannya dapat dituangkan dalam bentuk matrik horizontal atau vertikal. Apabila penilaian menggunakan teknik tes tertulis uraian, tes unjuk kerja, dan tugas rumah yang berupa proyek harus disertai rubrik penilaian. Penilaian dilakukan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Penggematan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Penjabaran jenis penilaian dalam RPP harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Misalnya, jika peserta didik diberi tugas untuk melakukan pengamatan di lapangan, maka penilaian yang dilakukan adalah penilaian mengenai proses pengamatan dan hasil pengamatan atau produk yang dilakukan oleh peserta didik. Penilaian ini juga harus diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi, sehingga apabila hasil penilaian tidak sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, maka akan dilakukan tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran seperti remedi dan pengayaan bagi peserta didik yang nilainya tidak mencapai KKM dan yang telah mencapai KKM. Selanjutnya, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Penentuan alokasi waktu dalam RPP harus sesuai dengan tingkat kesulitan kompetensi dasar yang akan dicapai, sehingga dapat menentukan perkiraan waktu untuk mencapai kompetensi dasar tersebut dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik yang beragam. Selanjutnya, menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar ini didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Di dalam sumber belajar yang digunakan tidak hanya buku pelajaran saja. Akan tetapi, sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran ini dapat berupa majalah, media elektronik, lingkungan belajar, lingkungan tempat tinggal,
wawancara dengan narasumber, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya tentang penyusunan silabus. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi sekolah, mata pelajaran, tema, kelas atau semester, alokasi waktu. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan indikator yang telah ditentukan. Yang keenam adalah materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan. Yang kesembilan adalah penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Kesepuluh, menentukan media, alat, atau bahan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ke-11 adalah merumuskan kegiatan pembelajaran. Ada 3, yang pertama pendahuluan, yang kedua inti, dan yang ketiga penutup. Di dalam merumuskan kegiatan pembelajaran ini, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, inti. Kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga, penutup. Di dalam penutup ini, yang merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman, kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.